Tes, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Sudah, Bu. Terdengar, Bu. Baik, karena semua sudah hadir ya 5 orang, kita akan mulai kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. Agar kita bersemangat dan dapat menerima materi dengan baik, diharapkan semuanya on cam ya dan duduk dengan tegak selama kelas berlangsung. Baik, Bu. Iya. Oke, kemarin kan kita sudah belajar mengenai lingkungan mikro. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi strategi bisnis. Sebentar, Ibu akan share screen ya. Nah, di strategi bisnis ini kita akan mempelajari mengenai konsep perencanaan strategi bisnis dan juga analisis SWOT. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu nggak strategi bisnis itu apa? Ya, silakan Hana Mufida. Izin mencoba jawab ya, Bu. Menurut saya, strategi bisnis itu merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Mohon koreksinya ya, Bu. Ya, benar sekali Hana. Penjelasan Hana sudah bagus. Namun yang lebih jelasnya ialah strategi bisnis ialah kemampuan perusahaan dalam analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, perumusan formulasi strategi, pelaksanaan implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan, serta evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam merumuskan strategi yang ada. Nah, dalam strategi bisnis itu terdapat konsep perencanaan strategi yang terdiri dari visi, misi, dan sasaran. Visi itu kalian udah pada tahu kan, visi gambaran masa depan hasil kembangan dari misi yang dijalankan. Lalu misi sendiri itu ialah tujuan dasar rencana strategi itu terbentuk. Contoh visi itu seperti misal menjadi siswa teladan tahun ini. Nah, misinya itu kalian bisa mengikuti tiap perlombaan atau datang tepat waktu ke sekolah, tidak membolos pelajaran. Itu contoh visi misi. Nah, untuk sasaran itu ialah pengembangan tujuan dari visi dan misi tersebut menggunakan analisis SWOT sebagai dasar atau landasan strategi perusahaan. Nah, pasti kalian udah pernah itu kan, udah sering banget nih belajar mengenai analisis SWOT. Coba ada yang mau menjelaskan nggak SWOT itu apa? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Iya, silakan Novenia. Setahu saya, SWOT itu kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Artinya adalah analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya Novenia. Memang benar, analisis itu singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis SWOT ini merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Nah, di strength atau kekuatan itu ialah poin internal dan positif dari perusahaan. Lalu weaknesses itu ada faktor negatif yang mengurangi kekuatan. Opportunities atau peluang ialah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Lalu yang terakhir ada threat, yaitu ancaman. Ancaman ialah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan dan harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum, Ibu. Materi. Tidak ada ya? Wah, udah pinter-pinter nih, yakin nih, udah pada ngerti berarti ya mengenai materi kali ini.
Oke, karena udah pada pinter-pinter dan udah ngerti, Ibu punya hadiah nih. Yaitu Ibu akan memberikan tugas. Namun sebelumnya kalian buat kelompok dulu ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, 2 atau 3 orang. Sudah, kalian bisa diskusi melalui WhatsApp untuk kelompok kalian inginkan. Nah, untuk tugasnya itu, kalian harus mencari perusahaan besar di Indonesia, lalu kalian cari analisis SWOT-nya. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan tugas. Silakan diskusikan di grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Ini tetap on cam ya, Bu? Iya, anak-anak. Kalau untuk yang izin ke kamar mandi boleh off cam aja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Ibu, perusahaannya bebas kan ya? Nggak harus, mestinya sektor bisnisnya. Ya, sektor bisnisnya apa saja. Yang penting kalian menganalisis SWOT-nya dengan benar. Oke, kasih. Ya. Udah ya, ceritanya udah 10 menit. Iya, Bu. Udah maju nih. Nah, baik anak-anak, sudah 10 menit waktu yang Ibu berikan. Apakah ada kelompok yang ingin maju? Nanti akan mendapatkan tambahan poin. Ayo, siapa yang mau maju? Saya mau maju, Bu, sama Ana, Bu. Boleh, silakan Angel dan Ana. Apakah yang kalian Ana, aku dapat? ngejelasin. Oke. Ana, aku ngejelasin yang strength sama weakness-nya ya. Ana yang ngejelasin opportunity sama threat-nya. Ya, Jadi silakan. dari perusahaan analisis dari kami itu mengenai perusahaannya itu yaitu perusahaannya itu dari KFC-nya, Bu. Terus untuk kekuatan itu sendiri, KFC ini merupakan pelopor penyedia makanan cepat saji dengan pemilik slogan yaitu jagonya ayam. Dan untuk kelemahannya itu sendiri yaitu KFC ini kurang memperhatikan nilai gizi untuk konsumennya itu sendiri, Bu. Wah, ya terus. Nah, untuk opportunities atau peluangnya sendiri, Bu, itu adalah untuk mengembangkan jenis varian yang lain, antara lain dalam bentuk penyajian dan rasa baru. Sedangkan untuk threat atau ancaman, pedagang ayam tepung di pinggir jalan yang lebih murah. Itu ancaman untuk dari KFC-nya, Bu. Sekian dari presentasi kelompok kami, Bu. Wah, berikan tepuk tangan untuk teman kalian ya. Bagus sekali presentasinya. Secara keseluruhan hasil analisisnya sudah benar. Namun lebih diperdalam lagi ya mengenai banyaknya kekuatannya atau kelemahannya. Nah, untuk yang lainnya tugasnya bisa dikumpulkan di Google Classroom ya. Untuk kelompok yang presentasi juga soft file-nya dikumpulkan di Google Classroom. Nah, kan itu analisis SWOT-nya. Nah, kita kan belajar strategi bisnisnya. Nah, untuk strategi bisnis ini tidak hanya menganalisis SWOT, tapi harus mengikuti konsep perencanaan strategis, yaitu visi, misi, dan sasaran. Untuk itu, Ibu ada tugas lagi. Nah, kan tadi kalian menganalisis perusahaan besar di Indonesia. Untuk tugas kedua ini, kalian harus membuat konsep perencanaan strategis. Nah, tugasnya itu berisi visi, misi, sasaran. Nah, sasaran ini kalian harus membuat analisis SWOT-nya lagi. Tapi bukan perusahaan besar di Indonesia. Kalian harus membuat perusahaan kalian sendiri. Kalian ingin usaha apa? Gitu. Ada yang dipertanyakan mengenai tugasnya? Sudah Tidak, cukup Bu. jelas, Bu. Sudah cukup Belum, jelas, Bu.
Oke, kalau tidak ada nanti tugasnya secara lebih rinci akan Ibu taruh di Google ya, dan untuk ada di tempat pengumpulannya. Oke, sebelum kelas berakhir, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya mau coba ngasih kesimpulan. Ya, silakan Amara. Jadi itu kalau menurut saya setiap perusahaan itu memerlukan strategi bisnis jika usahanya dia ingin berkembang dan maju. Dan merancang strategi bisnis ini adalah suatu hal yang wajib Bu baik bagi perusahaannya maupun bagi si pengusahanya itu. Nah, tanpa pendekatannya tepat, suatu bisnis itu akan mengalami kesulitan untuk bisa bertahan dalam persaingan pasar, gitu Bu. Wah, bagus sekali Amara. Terima kasih atas kesimpulannya yang sangat lengkap dan mudah dimengerti. Oke, jangan lupa ya anak-anak yang tugas presentasi tadi dikumpulin di Google Classroom dan cek tugas baru ya. Deadline-nya akan ada tanggal 3 Juni nanti ya. Jangan lupa, jangan sampai deadline. Oke. Demikian kelas kita hari ini, Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, makasih Ibu. Terima kasih, Bu. Bu.